Oke, sahabat Galaxy dimanapun berada ya, semoga sehat selalu. Jadi kali ini saya ada kasus di HP Samsung ya, jika di cas ini hanya muncul tampilan indikator cas atau gambar petir seperti ini ya, walaupun casnya ini sudah saya cabut, namun ini hanya ada tampilan seperti ini. Kemudian jika dinyalakan ya, di sini saya akan menggunakan kombinasi tombol, yaitu tombol volume bawah dan juga tombol power ditekan secara bersamaan untuk menghidupkan HP-nya ya. Nah, di sini sudah menyala ya. Di sini HP ini hanya sampai di tampilan Samsung ya. Setelah booting seperti ini, kemudian dia akan masuk ke tampilan Samsung yang kecil. Namun sampai di situ dia hanya bolak-balik ya, atau restart kembali dan booting ulang, berulang-ulang seperti itu lagi. Oke. Dan sebelum kita ke tutorial yang lebih lanjut, saya ingatkan ya buat teman-teman yang baru saja gabung, silahkan dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya demi kelangsungan kita bersama. Oke. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan membongkarnya ya. Tentunya saya akan melepas backdoornya terlebih dahulu ya. Untuk membongkarnya di sini akan saya lepas backdoornya. Namun karena di sini sudah pernah dibongkar, untuk HP-nya ini sudah pernah dibongkar, jadi akan lebih mudah saja ya untuk membongkar backdoornya. Di sini sudah saya lepas untuk backdoornya. Di tahap selanjutnya di sini saya akan melepas semua baut-baut penguncian yang ada ya. Oke, saya lakukan satu persatu hingga selesai tentunya. Oke. Dan di saat ini kasus seperti ini sedang sering kali saya jumpai ya di HP Samsung dengan seri A itu, sedang banyak sekali kasus di cas yang hanya sampai di tampilan logo petir saja. Oke, setelah saya lepas semua baut-baut pengunciannya dan HP pun masih tetap restart ya. Di sini akan saya keluarkan terlebih dahulu untuk SIM tray-nya, dan kemudian akan saya bongkar langsung saja. Untuk membuka bezelnya ini saya lakukan dari bagian sebelah slot SIM card ya. Oke. Kemudian di sini juga saya tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan kuku ibu jari saja ya. Oke, kita lepas untuk bezelnya. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu untuk perangkatnya. Dan supaya lebih aman, di sini akan saya cabut baterainya terlebih dahulu. Di sini juga ada fleksibel ya. Ada juga kabel antena sinyal. Kemudian di sini masih ada satu baut lagi ya di bagian mesin. Ini juga akan saya lepas terlebih dahulu. Oke, setelah itu barulah akan saya angkat ya untuk blok mesin dari Samsung A51 ini. Oke. Kemudian akan saya perjelas terlebih dahulu. Untuk kameranya saya dekatkan. Di sini supaya lebih aman untuk kameranya ini kita lepas semua ya. Kita lepas terlebih dahulu untuk soket-soket kameranya. Kemudian kita akan ambil modul kameranya dan kita simpan terlebih dahulu supaya lebih aman. Nantinya tidak terkena blower ataupun kena cairan apa-apa ya. Jadi untuk lebih amannya kita lepas terlebih dahulu untuk kameranya, baik kamera belakang ataupun kamera depan. Oke. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai sobek ya di bagian fleksibelnya. Oke, setelah itu di sini di bagian bawah foil ini ada foil hitam ya. Ini adalah penutup IC RAM dan juga CPU ya. RAM dan juga CPU ini jadi menumpuk ya, jadi satu. Kemudian kita akan membuka. Di sini akan saya buka terlebih dahulu untuk foilnya ini, atau apa ya ini namanya, semacam apa sih ya. Pokoknya inilah penutup IC ini ya.
Karena di bagian kanan ini susah, maka di sini akan saya lakukan dari bagian yang sebelah kiri. Dan sudah terbuka ya. Nah, ini dia ya. Ini adalah IC RAM dan juga CPU ya. Oke, setelah itu akan saya bersihkan terlebih dahulu ini untuk kotorannya tadi ya. Oke, jadi untuk kasus ya di Samsung ini di bagian RAM-nya ini akan saya rehot terlebih dahulu ya dengan menggunakan blower ya, dan blower yang saya gunakan di sini adalah dengan merek Quick 857D. Untuk temperaturnya di angka, untuk anginnya ini di angka 1, dan juga untuk panasnya itu saya menggunakan 350 ya. Oke, setelah itu setelah saya rehot, kemudian di sini akan saya pasang kembali ya di bagian middle ataupun tulangan. Kemudian untuk fleksibelnya juga akan saya pasang kembali tentunya ya. Oke, dan untuk soket konektor baterainya juga jangan lupa saya pasang di sini. Kemudian sekarang akan saya coba untuk menghubungkan kembali dengan charger atau pengisi daya ya. Oke, apakah ini sudah berhasil? Oke, kita tunggu sejenak ya. Oke. Nah, di sini sudah menampilkan persentase ya, persentase dari baterai ini, artinya HP ini sudah bisa dicas kembali. Oke, dan sekarang saya akan mencoba untuk menyalakan HP-nya ya. Oke, apakah masih tetap sama restart atau sudah bisa masuk di tampilan menu? Oke, sudah menyala. Kita tunggu ya. Oke, dan biasanya ini hanya sebagai sekedar informasi saja ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini kita bisa merehotnya, namun ini hanya bersifat sementara. Jika ingin hasil yang maksimal atau hasil yang permanen, itu alangkah baiknya diganti untuk IC-nya ya. Oke, dan sekarang sudah bisa masuk di tampilan layar awal ya. Namun di sini karena saya tidak tahu sandinya, jadi ya udah biarkan saja. Oke, saya ingatkan kembali, lebih baik diganti ya IC-nya. Jadi ini hanya bersifat sementara. Sekian saja dari saya. Wassalam.